menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum tahun 2022 karena kasus. Hah? Ada yang dihukum metode? Kalau MF ikut-ikutan lagi seperti yang kemarin, saya tidak bisa toleransi. Lawyer dia itu ada, dan itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Jadi kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang dimana akhirnya Nikita kembali lagi ke Polres ya. Bukan ke Polres ding, LPSK teman-teman, buat meminta perlindungan terhadap Loli gara-gara ada yang ngancem. Nah, kira-kira ini siapa nih yang ngancem? Dan kita bakal denger nih tanggapan dari Nikita Mirzani. Gimana sih kasus ini kok kagak kelar-kelar nih? Kita kan sebagai penonton penasaran gitu. Akhirnya gimana gitu endingnya ya? Lama banget ya. Yaudahlah, kita langsung aja mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, di klik dulu check out. Dan ini parfum sangat-sangat wangi. Wah, segar rasanya ya. Yaudah, kita nggak usah berlama, kita mulai videonya cepat juga. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Let's go. Ini dari Selebtube TV ya. Oke, dengerin. Yuk Bang Alvin, mungkin ada apa agendanya hari ini? Sore ya. Agendanya sebetulnya jalan-jalan. Jalan. Oke. Kita jalan-jalan ingin memberikan yang terbaik perlindungan terhadap anaknya Laura. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Polres, ada kekhawatiran yang luar biasa. Jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya. Makanya kita kesini sifatnya pertama kita silaturahmi. Kita menanyakan, menceritakan ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa diberikan oleh lembaga negara. Seperti itu. Yang lain-lain mungkin Niki bisa menjelaskan. Karena pada intisarinya kita konsultasi dan silaturahmi. Apa yang terbaik buat anaknya Laura. Itu yang Niki inginkan. Seperti itu. Menyapa. Oke. Nah, Hari ini kedatangannya di sini kenapa? silaturahmi. Tadi ngobrol sama siapa aja sih? Di dalam mungkin ada obrolan apa kan di sini dalam? Tadi ngobrol sama ibu siapa? Ibu LPSK. Ibu LPSK sama timnya. Ya, memohon perlindungan agar saksi-saksi, terus Laura juga dalam lindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam lindungan LPSK. Ada kekhawatiran apa sih kali ini? Niki ada kekhawatiran apa? Ya, sampai akhirnya minta. Ya, ada kekhawatiran apa guys? Kok Niki sampai ngubungin LPSK? Jadi LPSK itu kan maksudnya orang yang dilindungi dengan hukum ya. Kalau mungkin dia mendapatkan sebuah ancaman, siapa yang berani mengancam Laura? Sedangkan Laura kan kita tahu dia gak megang HP ya. Lanjut deh. Minta bantuan. Ya kan si Rasman itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya loh gimana, tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah intinya. Ada indikasi ini nggak sih hal-hal yang apa? Mungkin ada ancaman atau gangguan gitu nih sampai akhirnya minta bantuan LPSK nih? Ah? Ada ancaman atau mungkin atau apa gitu sampai akhirnya minta bantuan? Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum tahun 2022 karena kasus. Hah? Ada yang dihukum metode? Dihukum metode 2002. Ya apa guys? Masa sih Kang Semir ya? Si yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ini tahu ya sih. Karena mereka ini tidak sepuas Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Tapi Bang, menanggapi katanya bakal ada saksi dari UK katanya dari Bule dan teman-temannya juga. Itu dia. Nah, ini dia Mami Eda. Nih yang belum nonton Mami Eda nih ya. Ini ada saksi Mami Eda nih. Jadi Mami Eda itu ya yang pernah tinggal sama Loli bareng lah ya. Ada saksi dari UK katanya dari Bule dan teman-temannya juga. Itu cleaning service apa? Dia bisa dia beli tiket ke Indonesia. Apa yang mau diminta saksinya? Apa yang mau diminta keterangannya? Gara-gara dia lah itu anak jadi begitu juga. Sini suruh datang, suruh ketemu sama gue. Ya katanya mereka siap untuk Ya melawan. bagus, biar ketemu nanti. Bagus.
Bang, kalau ketemu nanti mau ngapain Kak? Ngapain ke terserah gua lah. Ya, Mbak. Pokoknya kalian lihat aja lah. Kalian butuh berita kan, ntar gua kasih. Respon LPSK gimana kan? Masalah apa? Gak ada relevansinya mau bawa bule semua dari sana ke sini. Itu bukan bule, itu bukan bule, namanya Eda. Itu gembel ya. Sekali lagi, saya ini sudah berkali-kali, mungkin ini yang 10 kali. Fokuslah kejadian di bulan Maret, fokus kejadian di bulan Juni-Juli. Nggak usah kemana-mana, saksinya udah bicara kok. Kan ini kemarin juga Bang Rasman sempat menyinggung yang soal Laura sempat berpacaran dengan seseorang usia. Nggak ada. Nggak ada, itu nggak benar. Nggak ada, adanya juga Rasman no. Minta-minta pap perempuan no. Kenapa jadi bobo yang lain sih? Urus saya deh, ininya sendiri apa akhlaknya sih? Akhlak, nggak ada akhlak lo Rasman. Tapi di atas respon Ibu LPSK gimana? Baik, alhamdulillah diterima dengan baik. Tapi udah dirinci mungkin akan ngasih perlindungannya gimana? Udah, pastilah kan udah tadi kan juga cerita ngobrol. Ya udah, alhamdulillah diterima dengan baik. Kak Niki, selain Laura mungkin yang di list lindungi itu siapa aja mungkin? Oh. Nggak boleh, yang namanya saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti Bang? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang kita inginkan. Jadi ini semata-mata bagaimana memberikan perlindungan terhadap Laura. Kita berbicara cukup lama, hampir 2-3 jam tadi. Kita cerita semua dan semuanya sudah hal-hal yang terbaik apa yang akan dilakukan itu nanti menjadi kewenangan LPSK. Silakan Anda tanya sendiri kepada itu. Nyai, terakhir ketemu Laura kapan dan kondisinya seperti apa? Belum ketemu. Belum ketemu. Terakhir waktu yang visum kedua. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Tapi memang dibatasi sama pihak. Ya kan yang nitipin dia ke situ kan gue. Kalau pembatasan tidak ada, tapi memang dalam proses ini kan dia sedang recovery, Pemulihan ya. pengobatan mental dan psikisnya. Apalagi? Ini sudah terkait ada 2 laporan dari keluarga Fadil, ada nggak? Lapor aja, mau satu keluarganya, mau satu RT-nya, mau satu kompleknya yang laporin gue silahkan. Gue tunggu, ntar gue mau robohin rumahnya. Dan inget ya guys, itu janji nih kita bakal ngerobohin rumahnya kalau terbukti transferannya si Loli masuk ke rekeningnya si Fadel. Dan dia janji bakal live. Oke, kita tunggu janjinya apakah bener nih ya. Itu kalau sampai dirobohin seru sih. kita melakukan hal-hal banyak diam, tiba-tiba nanti tahu sendiri apa yang terjadi. Bang, sampai ada KPSK mungkin ada laporan dari Loli gitu, ada ancaman atau mungkin ada usaha-usaha. Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan, wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Jadi itu undang-undang yang berbicara. Jadi ingat, Laura adalah saksi dan sekaligus korban, maka dia butuh perlindungan dari LPSK. Baik, tapi tadi sosok Eda yang disebut banyak kali lagi Eda nih. Ya, lah kan si Laura kenal sama si keluarga ini, si Fadel kan dari si Eda. Fadel dikenalin oleh Mami Eda ke Laura. Setiap kali lihat Kak Niki kesel pasti ngakak. Harusnya diselamatin dari emak model gini. Waduh. Tim yang hanya penasaran endingnya saja. Bener, gue penasaran sama endingnya guys ya. Kok lama banget gitu ya endingnya, kan gue pengen kelar gitu. Endingnya tuh apa? Apakah ketangkep atau di luar dugaan kita ternyata nggak ada hal itu semua yang dibuat-buat ternyata Laura. Gue tuh pengen penasaran endingnya. Tapi Rasman selalu membuat perkara di kasus ini ya. Coba nggak ada Rasman, mungkin kasus ini nggak akan panjang sih. Nah kita lihat ya klarifikasi si Rasman nih yang terbaru. Makin seru. Setelah Nikita Mirzani ke LPSK, Rasman langsung kasih tanggapan tentang Nikita Mirzani ke LPSK. Atau disuruh orang lewat pan. Bagaimana kalau itu dia yang melakukan? Bagaimana kalau kemauan dia? Bagaimana kalau inisiatif dia? Bagaimana kalau bukan Fadel pelaku? Bagaimana kalau bukan Fadel yang menyuruh? Bagaimana kalau bukan kakak Fadel yang menyuruh? Bagaimana kalau ayahnya atau mamanya? Bagaimana semua? Dan aku tidak mengetahui sebab. Terus
melaksanakan hukuman polisi dan bersama adik saya Nurman dan alhamdulillah beliau respon dengan itu. Poin besar yang kedua, tolong kalian ngomong ke RT, kenapa ini kasus RT kok yang dibahas Rasman. Kenapa ini kasusnya Laura atau yang dibahas Rasman? Karena dia selalu muncul ke media dan yang dibawa-bawa ada aja yang disebut mantannya Loli lah, Dennis lah, mana coba. Terus ngomongnya kemana-mana. Terus dia muncul ke media, ya makin panjang lah Rasman. Terus dia tadi beropini ya. Bagaimana kalau bukan Fadel pelakunya? Bagaimana? Kok dia malah membuat opini lain ya? Harusnya dengan bukti sih ya. Lanjut. Kenapa tidak berpikir tentang soal yang harus dia lakukan? Kenapa dia tidak memperkuat barang bukti? Jangan berdasarkan data yang tampaknya diterima tinggi ke polisi, tidak boleh. Jadi kalau polisi saya ingat ya, saya kalau MF ikut-ikutan lagi seperti yang kemarin, saya tidak bisa toleransi. Bawa NM lagi, kan fokus gitu kasusnya. Rasman, saya dibuat bingung sama kamu ya. Kalian tahu nggak sih, secara sadar bahwa si Rasman mengakui akan perbuatan itu adalah betul kan? Bener. Rasman dalam seminggu udah berapa kali preskon? Udah mah ngomongnya gak nyambung. Coba mengganggu, artinya dia ya ingin mengganggu wawancara yang kalian minta kepada saya. Paham ya? Iya Bang. Kalau dijawab yang keras suaranya. Aman. Ada yang baru masuk, tapi audionya belum dimatiin Bang. Maaf Bang. Ya. Oke, itu poin besar satu. Poin besar yang kedua, saya ingin beritahu kalian semua bahwa yang namanya apa tuh? Yang namanya laporan kami sebagai kuasa hukum kepada dari FF, insya Allah juga akan kami jalankan. Plus bagaimana kami akan datang ke pihak-pihak terkait untuk membicarakan tentang LM. Kenapa? Saya kasih lagi nih bocoran. Saya tadi siang baru menerima statement letter, surat pernyataan dari Nino JS dan dan atau Mama dari Mama Eda. Dan sedang kita kolaboratifkan dengan yang ada di saya dari. Sebenarnya Mami Eda ini saksinya apa ya guys? Oh, apa dia bakal menyerang Loli sih? Kalau feeling gue sih bakal menyerang Loli guys. Oh, Loli ini dari dulu emang anaknya nakal, mungkin dia gitu kali ya. Ya biar Fadel nih nggak bersalah. Kayaknya sih itu. Karena kan Loli pernah Laura ya. Laura ini pernah tinggal di tempat Mami Eda tuh, udah lumayan lama tuh. Semua ini adalah pernyataan yang menurut Ibu JF dan putrinya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya meneruskan untuk nanti statement letter ini jadi pegangan kami, jadi referensi, dan kalau diperlukan untuk meminta keterangan mereka berkenan. Jadi nggak usah diejek-ejek lah bilang JF itu orang melarang. Oh, yang dibilang kita tadi. Orang, seperti kausapnya yang paling kaya. Aduh, sudahlah, kita tahu sama tahu lah. Jadi yang harusnya beradu argumen itu sebenarnya saya dengan lawyernya. Seperti saya nih, saya ketua tim, lawyer dia itu ada, dan itu yang head to head dengan gua dong. Kayak kemarin di TV One kan seru. Jangan orang yang nggak paham hukum membahas saya gitu. Nanti pasalnya nambah terus gitu. Oh, dibilang jeruk berbicara lemon. Itu akun siapa? Kan akun dia. Terus ada kemarin saya udah slice
Rasman dia intinya sih nggak mau nantangin Nikita ya, maunya sama pengacaranya. Kayaknya lebih pinteran hukumnya Nikita deh. Oke, kita lihat deh komentarnya. Dikit-dikit preskon. Rasman, coba simpen aja dulu argumenmu itu saat di pengadilan. Nanti takutnya semakin sering berbunyi, nanti akhirnya kegigit lidahnya sendiri. Next, bikin pusing orang-orang. Penting lo Rasman, lapor sana sini yang malah seolah menggalihkan isu kasusnya Fadel, malah sibuk lapor sana sini soal pribadi. Ya bener ya, dia tuh gak fokus ke kasusnya Fadel guys ya. Jadi guys, videonya simple kayak gini dulu ya, karena gak ada yang yang ngebom lagi guys. Kira-kira kalau ada nanti kalian bisa tulis aja deh di bawah sini ya, komentar kalian. Ya informasinya nggak banyak sih, cuma ada LPSK dan sama Mami Eda yang kita bahas kali ini ya, yang dimana itu bakal menjadi saksinya Rasman. Kayaknya Mami Eda bakal balas dendam nih sama Nikita Mirzani. Dia kan dulu sempet hina-hina juga nih, sama kayak Rasman ya. Kita lihat aja deh perkembangannya kayak gimana. Gue menunggu banget untuk hari Jumatnya. Katanya hari Jumat kan ada hal yang spesial tadi di wawancara ya, saya penasaran. Dan ya kalau kalian ada ide buat topik apa yang mau di reaction lagi tentang kasus apa, kalian bisa langsung aja tulis di komentar ya. Dan gua harap sih yang booming ya baru kita bahas di video selanjutnya nih. Saya Fali undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Yuk jangan lupa dicek dulu, diklik dulu link di bawah ya. Ini beli tidak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Saya undur diri, see you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.